terjadi pada kemudian hakikat kita mengikuti ilmu. Padahal maaf ya ikhwan, kalau saya dan antum mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya, antum tahu apa yang dipuji oleh Nabi? Apa yang dipuji Allah dari Nabi? Yang dipuji Allah dari Nabi dan para sahabat itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu dipuji oleh Allah dalam dua perkara. Satu, keras sama orang kafir yang memuji Allah dan Rasulnya. Dua, tetapi penuh rahmat kepada mereka yang beriman. Kalau ilmunya saya, ilmunya antum bernasab langsung kepada Nabi, harusnya saya dan antum penuh rahmat kepada orang beriman setelah kita hijrah. Tetapi kita memperhatikan bagaimana panah-panah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir ketika ingin untuk memadamkan cahaya Islam. Bukan malah sebaliknya. Orang kafir selamat dari lisannya saya, tetapi orang mukmin tidak selamat dari lisan saya. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah berikan. Sehingga pada kesempatan hari ini Allah mengumpulkan kita pada majelis yang Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Rasulullah menyerupakan ilmu sebagaimana air hujan. Fungsinya hujan itu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Makanya siapapun di antara kita yang disetting oleh Allah untuk selalu datang pada majelis ilmu, berarti Allah merencanakan supaya dihidupkan apa yang mati pada hatinya dan dibasahi apa yang kering pada jiwanya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya atas segala nikmat yang Allah berikan dan segala ibadah yang Allah limpahkan kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini akhirnya kita berjumpa, walaupun saya ini agak berbeda dengan penulis-penulis yang lainnya. Kalau Ustadz Fadlan, Ustadz Solihin, beliau ini bukunya sudah lahir. Kalau saya bukunya belum lahir. Jadi kemudian bukunya belum ada. Jadi kalau saya disuruh membedah buku, sebenarnya kalimatnya bukan membedah buku, tetapi menantikan lahirnya buku yang insya Allah nanti dalam beberapa bulan akan diproduksi oleh Proyu, dan semoga insya Allah bisa memberikan faedah dan kebaikan untuk kita bersama. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah sabab ikhtiyarul maudhu, itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah sebab yang melatar belakangi kenapa saya harus menulis buku ini. Yaitu adalah ketika saya mendapati bahwasanya hari ini hijrah itu menjadi sebuah tren yang baik, tren yang positif yang sekarang melanda kawula-kawula muda di Indonesia. Di kota-kota besar hari ini sudah mulai bermunculan komunitas-komunitas hijrah. Dan komunitas hijrah ini memberikan dampak kebaikan. Akhirnya kemaksiatan mulai berkurang, mulai terkikis ketika berbondong-bondong para pemuda mereka sudah mulai belajar tentang agama. Lalu mereka bertaubat, ada yang bertobat dari zinanya, ada yang bertobat dari makanan dan harta yang haram, dan segala macam ritme dosa dan kemaksiatan yang telah mereka tinggalkan. Tentunya ini menggembirakan, karena kita tidak pernah membayangkan kondisi ini 3 tahun, 4 tahun apabila kita tarik ke belakang. Kita masih mendapati majelis taklim itu dipenuhi sama orang tua, dipenuhi sama orang-orang yang berusia lanjut. Tetapi hari ini terus terang yang saya lihat bahwasanya majelis ilmu itu diisi oleh anak-anak muda yang memiliki semangat untuk belajar kembali kepada agamanya, memahami tentang sunnah-sunnah Rasulnya, dan mereka belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang maksiat. Tentunya ini merupakan tren yang harus kita syukuri, tidak ada yang memberikan kebaikan ini kecuali Allah. Tetapi seiring dengan banyaknya komunitas-komunitas hijrah yang sekarang bermunculan di mana-mana, ironisnya ini kita juga mendapati satu perkara yang menyedihkan. Bahwasanya banyak orang yang mereka tidak sadar bahwasanya kalau saya hijrah, antum hijrah, itu bukan berarti syaitan itu membiarkan kita mudah untuk melakukan hijrah. Kalau kita berkomitmen untuk taubat, siapapun manusia yang berkomitmen untuk taubat, maka dia harus paham bahwasanya strateginya syaitan itu akan menyesuaikan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Karena banyak saudara-saudara kita, kalau dia merasa hijrah dan merasa taubat,
Seakan-akan setan itu akan meninggalkan dia dan sudah putus asa. Dia mungkin akan packing itu pakaiannya, membawa kopernya dan tereliminasi setelah kita memutuskan hijrah. Padahal sebenarnya ketika antum, saya, fulan itu melaksanakan perjalanan hijrah, pastikan bahwasanya setan pun merubah strateginya untuk menggoda kita dan pasti akan menjebak kita dengan dosa yang tidak sama dengan dosa yang lama. Itulah yang harus kita pahami. Mungkin antum ada yang bertanya, mana dalilnya Ustadz? Bahwasanya setan itu merubah strategi ketika menggoda dan menyesatkan manusia. Maka dalilnya apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair itu mengatakan bahwasanya setan itu bukan makhluk yang bodoh. Dan setan itu ketika mendapati manusia, maka strateginya setan itu berubah sesuai dengan apa yang dilakukan manusia. Lalu beliau mengambil contoh yang paling nyata. Kalau ada dua anak manusia, mereka sedang jatuh cinta, maka ketika mereka belum menikah, strateginya setan itu adalah bagaimana menjadikan dua orang ini mabuk kepayang dengan cinta yang mereka miliki dan suka yang mereka miliki. Akan dijadikan bagaimana pertemuan mereka tampak indah. Dikasih rempah-rempah yang kuat supaya aromanya itu penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keceriaan kalau mereka belum menikah. Makanya omongan orang kalau pacaran itu sering berkata, kita ini ngobrol 3 jam tapi terasa 3 menit. Kenapa dia merasa sangat nikmat sampai omongan 3 jam terasa 3 menit tanpa merasa itu rempah-rempah yang dibuat setan supaya tampak indah di antara pasangan-pasangan mereka ketika mereka sedang jatuh cinta. Makanya orang yang susah dikasih nasihat itu siapa? Bukan hanya orang yang fanatik. Orang yang jatuh cinta itu orang yang susah dikasih nasihat. Kita mengatakan itu calonmu hitam loh. Maka mungkin dia akan menjawab, tidak apa-apa hitam, yang penting manis, ada manisnya untuk menjadikan dia masih indah melihat orang itu. Calonmu cerewet, banyak ngomong dan suka bantah. Akan dijawab lagi, tidak apa-apa, berarti nanti kalau di rumah saya tidak perlu memutar YouTube karena setiap harinya tinggal mendengarkan apa yang dicerewetkan oleh dia. Kalau orang lagi jatuh cinta itu semacam itu. Kenapa orang yang jatuh cinta itu mereka susah untuk menerima kekurangan dari pasangannya? Karena setan itu menutup matanya sampai dia tidak bisa melihat sisi kurang dari lawan yang dia sedang gandrungi dan sedang dia senangi. Itu kalau mereka belum menikah. Puncaknya supaya mereka melakukan zina. Itu kata Sa'id bin Zubair. Ketika mereka sudah menikah, maka strateginya setan berubah seketika. Yaitu adalah ketika manusia sudah melangsungkan pernikahan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Maka strategi setan itu langsung berubah. Yang asalnya berusaha bagaimana menjadikan dua orang ini tampak selalu bergembira ketika bertemu, dibuat rempah-rempahnya itu dibuat dengan rempah-rempah yang berbeda. Bagaimana menjadikan setiap pertemuan mereka itu bisa menjadi pertengkaran. Yang dulunya ketika mereka pacaran 3 jam terasa 3 menit, sekarang sudah mulai kebalik. Yaitu adalah 3 menit terasa 3 jam. Yang dulunya dia merasa bahwasanya ngoroknya perempuan atau ngoroknya istrinya, calonnya dulu itu instrumen yang paling indah, sudah mulai tidak bisa untuk tidur. Dan sudah mulai nendang-nendang kaki supaya yang ngorok itu diam. Kenapa kok berubah? Karena sesungguhnya strategi setan itu berubah seiring dengan manusia ketika mereka melakukan perubahan dalam hidupnya. Dari dalil inilah saya kemudian berpikir, kita, saya, antum, fulan, siapapun, yang mana ketika mereka sudah menetapkan saya ingin hijrah, saya tinggalkan dangdut koplo, saya tinggalkan band, saya tinggalkan musik, saya tinggalkan khamr. Maka jangan antum pernah mengira bahwasanya ketika antum telah menetapkan dan memproklamirkan diri antum untuk melakukan perjalanan hijrah, kemudian setan itu akan nangis-nangis, kemudian dia berpelukan dengan setan yang lainnya, lalu kemudian dia pergi, kemudian membuat status gagal rencana yang telah saya buat. Enggak, akhi. Tetapi setan itu ketika mendapati orang itu memproklamirkan dirinya untuk hijrah, pada saat itu dia akan merubah strateginya. Dan dia akan menggoda manusia dengan dosa yang tidak pernah dilakukan dulu, akan dilakukan setelah dia melakukan perjalanan hijrah. Dan inilah perkara yang sering tidak disadari oleh banyak kaum muslimin, ikhwan dan ikhwati ketika mereka melakukan perjalanan hijrah. Makanya akhirnya kalau kemudian kita melihat di dalam tataran masyarakat, sampai kita jumpai banyak sekali orang-orang yang mereka itu meninggalkan dosa, tetapi hakikatnya dia hanya pindah kepada dosa yang lebih besar. Tanpa dia merasa.
dulunya pemain band, dulunya berzina, fotonya ketahuan kemana-mana, itu dulu. Setelah dia memproklamirkan, kemudian dia pengen taubat, dia menyesali, dia berkata, saya dulu ngajak orang untuk jingkrak-jingkrak di atas panggung. Dan saya menyesal. Lalu kemudian dia mulai menikmati untuk duduk pada majelis taklim. Dia mulai menikmati untuk duduk di masjid, untuk mendengar kajian. Yang biasanya referensinya referensi musik diganti dengan referensi kajian. Tapi seiring dengan dia ngaji, maka yang terjadi apa? Akhirnya setan itu tidak akan menjebak lagi untuk dia supaya mendengar musik. Enggak. Setan tahu nih kalau didengarkan musik kembali mungkin dia akan menolak. Setan tidak akan menggoda lagi mungkin berzina. Mungkin itu sudah mulai melemah. Tapi setan akan menjebak dia dengan dosa yang baru yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dan itu akhirnya dilakukan. Dan dia tidak merasa kalau itu perbuatan dosa. Kenapa? Karena setan itu pandai menutupi sebuah dosa supaya perbuatan dosa tampak baik. Apa yang dilakukan orang semacam itu biasanya? Yang terjadi hari ini banyak orang yang melakukan perjalanan hijrah. Dia baru taubat. Tapi kita dapati bahwasanya lisannya itu begitu tajam kepada orang yang beriman. Orang kafir selamat dari lisannya, orang mukmin tidak ada yang selamat dari lisannya. Dia akan belajar memvonis, dia akan mengatakan fulan, dia akan menodai kehormatan fulan, dia akan hujat kehormatan fulan tanpa dia merasa bahwasanya perbuatan itu bisa jadi lebih parah daripada dosa zina yang dia lakukan ketika dulu sebelum melakukan hijrah. Tetapi ironisnya dia tidak merasa kalau itu dosa. Kenapa? Tertutupi dengan sebuah kata besar ketika mengatakan dirinya hijrah. Padahal maaf ikhwan, kalau antum pahami orang yang sampai menodai kehormatan orang yang beriman, maka konsekuensinya berat. Riba itu yang paling ringan yaitu berzina dengan ibu. Itu pintu riba yang pertama. Pintu riba bid'un wa sab'una baban. Sesungguhnya pintu riba itu 73 sampai 79. Kata bid'un disebut dalam kamus 3 sampai 9. Kalau digandingkan dengan kata sab'un berarti 73 sampai 79. Rasulullah mengatakan yang paling ringan dari dosa riba, kamu itu berzina dengan ibumu. Tapi yang paling berat dari dosanya riba, Nabi mengatakan yaitu ketika kami melanggar kehormatan seorang mukmin kamu langgar, maka itulah yang paling berat dari dosa riba, berada pada puncak urutan yang ke-79. Dan itulah yang kemudian banyak orang yang tidak menyadari tentang perbuatan itu. Akhirnya dia mungkin memanjangkan jenggotnya. Mungkin dia akan menikmati majelis taklimnya, tapi seiring dia memanjangkan jenggotnya, seiring dia duduk di majelis ilmu, seiring itu dia akan menghujat banyak orang atas perkara yang sebenarnya dia tidak paham. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang akhirnya berlagak menjadi ulama besar pada urusan-urusan yang sebenarnya dia tidak ketahui dan dia tidak mengerti. Ibarat kata, ikroknya masih ikrok 3. Tapi sudah belajar untuk menghujat orang. Iqra 3 pun sebenarnya juga karena gurunya kasihan. Harusnya Iqra 2 karena nggak naik-naik, sudah naik ke 3. Tapi kemudian diiringi dengan sifat untuk menghujat orang lain, menodai kehormatan orang lain, membuat akun-akun yang tidak pernah dijelaskan namanya. Dia akan mengatakan masjid ini begini, fulan begini, fulan begini. Orang yang kemudian sekolah sampai kemudian puluhan tahun, orang yang kemudian meniti jalan ketika dia membuka kitab sampai puluhan tahun, kalah dengan orang yang baru hijrah ketika baru hitungan bulan, tetapi seakan-akan dia sudah mengerti tentang pokok-pokok perkara agama. Dan akhirnya dia banyak menghujat orang lain, padahal dosa itu lebih parah daripada dosa zina yang dia tinggalkan. Bukan berarti zina itu ringan loh ya. Jangan sampai antum punya kesimpulan, oh zina itu ringan Ustadz. Enggak, ringan juga. Zina itu berat, tapi seberat-beratnya orang yang berzina itu masih kalah dengan menodai kehormatan orang yang beriman. Makanya sampai kemudian kita dapati, maaf kasarannya, antum dapati ada perempuan yang dia berzina di booking setiap harinya sampai 73 kali, dibandingkan dengan antum dan saya ketika menodai kehormatan fulan, orang yang berzina itu lebih ringan dosanya daripada kita ketika menikmati setiap kita menodai kehormatan orang yang beriman. Dan inilah yang kita khawatirkan, bahwasanya ente tinggalkan musik, ente tinggalkan ulang tahun, antum tinggalkan menghitung mundur ketika tahun baru, 10, 9, 8, antum tinggalin semua itu. Atas nama antum sudah belajar untuk mengikuti taklim dan atas nama antum sudah berhijrah, tapi kemudian antum secara tidak sadar, antum telah menempatkan diri antum begitu mudah untuk menyesatkan orang lain. Padahal bedanya antara Ahlussunnah dengan Khawarij itu banyak, salah satunya
Orang Khawarij adalah orang yang begitu mudah menyesatkan atas perkara yang sebenarnya dia tidak ketahui dan dia tidak fahami. Gejala semacam ini banyak di mana-mana. Makanya ketika saya melihat ini, saya kemudian merasakan ini fenomena yang tidak boleh dibiarkan. Kasihan orang kalau kemudian baru belajar, diajak untuk membenci sesuatu yang sebenarnya harusnya dimaklumi. Terkadang yang membuat kita sedih termasuk dalam persoalan fikih. Fikih itu luas, akhi. Yang sempit itu hati kita. Tapi kemudian orang itu ketika baru hijrah memandang fikih ketika ada yang beda, itu seakan-akan kemudian sudah dia menanggapi seakan-akan dia menyikapi sama orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah permusuhan hanya karena taklim. Padahal sama-sama berangkat dari titik nol ketika akan melaksanakan perjalanan hijrah dan perjalanan taubat. Anak khawatir kalau orang yang hijrah melakukan dosa-dosa yang semacam ini secara terus-menerus, yang kita khawatirkan ada sebuah ilustrasi yang sangat mungkin terjadi. Anak-anak kita nanti akan berkomentar dan ngobrol di belakang kita. Berkata, sini, bapakmu itu kalau ngaji sama ustadz itu. Bapak saya kalau ngaji sama ustadz itu. Gara-gara mereka ngaji, itu kalau mereka ketemu di jalan, tidak pernah tegur sapa. Yang satu buang muka ke kanan, yang satu buang muka ke kiri. Itu gara-gara ngaji. Nanti kalau kita gede, tidak usah ngaji. Supaya kemudian kita bisa rukun dan tidak perlu bermusuhan. Walaupun itu baru ilustrasi, tetapi itu sangat mungkin terjadi bisa menimpa kepada anak-anak kita. Akhirnya mereka itu bingung apa yang dihasilkan dari tempat taklim, sampai kemudian tempat taklim itu menjadi tempat yang panas dan tidak bisa menjadikan kita mati saudara kita ketika kita berada dari majelis taklim. Makanya saya bingung, kalau di tempat taklim saja kita tidak merasa adem, terus di mana kita akan merasa adem di muka bumi ini? Masa kita akan buka kulkas supaya adem, TDL naik akhi. Kalau antum buka kulkas terus menerus itu antum kemudian TDL-nya naik. Loh kalau kemudian yang kemudian bertengkar antara klub motor dengan klub motor, kita bisa maklum lah, mau sama-sama tidak ngaji. Maaf, kalau yang bertengkar misal Persija sama Persib, saya bisa maklum, mereka tidak pernah ikut Riyadhus Shalihin, mereka tidak pernah ikut Bulughul Maram, mereka tidak pernah ikut kemudian Minhajul Qasidin. Tapi kalau antum belajar Bulughul Maram, saya belajar Riyadhus Shalihin, ente belajar Minhajul Qasidin, saya belajar Tazkiyatun Nafasnya Syekh Ahmad Farid, sama-sama kemudian kitabnya sama, tetapi kemudian kita tidak bisa saling mencintai. Loh, ada apa dengan keimanan kita dan ada apa dengan perjalanan hijrah kita? Kok sampai kita tidak bisa mencintai orang yang beriman setelah kita hijrah? Kalau kita dalam kehidupan ini kok nggak bisa mencintai orang yang beriman, saya kan wajar akan ngomong sama diri saya, dosa saya ini apa kok sampai orang beriman itu tidak mampu saya cintai. Bahkan orang yang beriman itu saya akan benci dan kemudian saya akan hujat kehormatannya. Dan banyak orang yang hijrah itu sebenarnya dia gali lubang tutup lubang. Antara yang dia gali dengan apa yang tersisa dari lubangnya itu tidak cukup. Tutupnya terlalu kecil, lubangnya terlalu besar. Antum kalau ninggalin musik, antum kalau ninggalin dangdut koplo, antum kalau ninggalin menghitung mundur ketika tahun baru ataupun ketika ulang tahun. Tapi setelah itu antum ganti dengan menodai kehormatan fulan, antum melecehkan, antum kemudian hujat. Antum tidak pernah paham bagaimana kaidah memvonis. Kaidah memvonis dalam Islam itu berat. Ada dhawabitut tafsir kalau dalam bahasa kitabnya. Ada kaidah yang diperhatikan kalau kita sebelum memvonis. Ada qiyamul hujjah, ada kemudian bulughul hujjah, ada adamul mawani. Itu yang paham ulama. Lah orang enggak sekarang rebutan jadi mufti. Semuanya orang ingin memberikan komentarnya, semua orang kemudian memberikan statementnya. Sampai yang terjadi akhirnya apa? Bukannya terjadinya persaudaraan, tetapi yang terjadi adalah permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini baru satu contoh. Makanya yang kita khawatirkan adalah kalau fenomena orang yang hijrah dibiarkan berlarut-larut semacam ini untuk saya atau untuk siapapun, maka akhirnya kita khawatir. Kita ini kayak orang yang telah disifati oleh Allah. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kayak perempuan yang mana ketika malam kemudian dia memintal tetapi di waktu siangnya dia rusak apa yang dia pintal. Sebagaimana Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, jangan membatalkan amal kamu.
Karena ternyata semua itu ada pembatalnya, akhi. Wudu ada pembatalnya ketika kamu kentut. Ketika sholat ada pembatalnya ketika antum bicara dan ketika antum ketawa. Umrah ada pembatalnya ketika antum mencampuri istri antum sebelum antum tahallul. Hijrah pun ada pembatalnya. Dan salah satu pembatalnya itu apa? Orang yang menikmati menodai kehormatan orang yang beriman atas nama hijrah, atas nama taubat, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar menurut ilusi mereka. Dan akhirnya mereka tidak sadar, mereka itu hanya pindah dari dosa yang kecil tapi pindah kepada dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Dan itulah yang kita khawatirkan. Buku ini nasihatin kita, bukan nasihatin siapapun, nasihatin kita. Makanya kalau saya sering ditanya itu, anak itu kalau ditanya Ustadz bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan. Anak itu hakikatan, sorahatan, demi Allah saya jujur saya tidak suka ditanya kayak gitu. Tapi kalau saya ditanya kayak gitu, saya itu akan belajar yang pertama kehormatan seorang mukmin itu mahal. Yang kedua, saya bukan mufti. Yang ketiga, saya akan berkata kembalikan kebenaran itu kepada sifatnya. Jangan mengembalikan kebenaran kepada golongan. Para ulama dulu mengatakan i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengenali siapa yang di atas kebenaran. Makanya setidaknya para ulama kemudian berkata, orang itu kalau dikenal di atas ilmu yang benar, ada tiga. Satu, dia patuh dan tunduk terhadap kitabullah. Dua, kalau menafsirkan ayat dia tidak tafsirkan dengan logika, tapi dia tafsirkan dengan tafsir-tafsir yang ada di antara para ulama. Dan yang ketiga, dia tidak menyuruh kita untuk memakai hadis palsu. Kalau ada orang kok melakukan perkara semacam ini, maka dia telah berada di atas ilmu yang benar. Akhirnya enak menjadikan kemudian kita akhirnya di dalam perjalanan hijrah itu tambah saudara, bukan tambah musuh. Makanya saya mendapati Iyas bin Muawiyah itu pernah mendapati ada seseorang itu menghujat fulan begini, fulan begini, fulan begini. Sama Iyas bin Muawiyah, sini kamu. Kamu pernah memerangi Turk? Belum. Pernah memerangi Rum? Belum pernah. Pernah memerangi Persia? Belum pernah. Kemudian Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala berkata, kok bisa gitu loh, orang Romawi, orang Persia selamat dari lisanmu, tetapi orang mukmin tidak selamat dari lisanmu. Apa yang terjadi pada kemudian hakikat kita mengikuti ilmu? Padahal maaf ya ikhwan, kalau saya dan antum mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya, antum tahu apa yang dipuji oleh Nabi? Apa yang dipuji Allah dari Nabi? Yang dipuji Allah dari Nabi dan para sahabat itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu dipuji oleh Allah dalam dua perkara. Satu, keras sama orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dua, tetapi penuh rahmat kepada mereka yang beriman. Kalau ilmunya saya, ilmunya antum bernasab langsung kepada Nabi, harusnya saya dan antum penuh rahmat kepada orang beriman setelah kita hijrah. Tetapi kita memperhatikan bagaimana panah-panah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir ketika ingin untuk memadamkan cahaya Islam. Bukan malah sebaliknya. Orang kafir selamat dari lisannya saya, tetapi orang mukmin tidak selamat dari lisan saya. Kalau kayak semacam ini, akhirnya keadaan itu tidak akan pernah selesai. PR yang kita miliki banyak, akhi. Palestina aja belum kemudian kering darahnya. Di Suriah ada 700.000 nyawa melayang dan belum kita ganti. Rohingya sudah ratusan ribu. Lu kok tega-teganya, pekerjaan besar yang sedemikian banyaknya belum selesai. Tapi orang hijrah, baru kemudian taklim 3 kali, 4 kali kajian kitab. Tapi sudah belajar untuk membenci setiap orang yang beriman. Padahal pekerjaan besar yang dimiliki kaum muslimin aja nggak kelar-kelar. Belum lagi kemudian kita menghadapi sekulerisme, belum lagi komunisme, belum lagi liberalisme, belum lagi orang-orang yang belum tersentuh dakwah yang kemudian mereka tinggalnya di bawah jembatan. Seakan-akan tidak mikir, seakan-akan dunia mereka itu hanya di tempat taklim itu tok. Seakan-akan Islam itu tidak ada masalah. Akhirnya mencari musuh di antara orang beriman. Loh kalau gini terus, berarti yang senang itu syaitan. Makanya Rasulullah sampai bersabda dalam hadis yang sahih, inna syaitana qad ayisa ya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan itu berputus asa. Syaitan itu berputus asa untuk menjadikan patung itu kembali disembah di jazirah Arab. Tapi syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan hati kita itu tahrish. Apa itu tahrish? Al-ighraq bainal muslimin. Yaitu saling menjatuhkan dan saling mendolimi dan saling memisahkan antara kaum muslimin. Dan itu kerjaannya syaitan.
Itu kerjaannya setan. Jangan-jangan kita ini hanya tenggelam dengan kata-kata besar hijrah. Kita tenggelam dengan kata besar yang bernama tobat. Tapi tanpa sadar, sebenarnya kita ini belum tobat. Ente itu hanya pindah dari dosa yang kecil kepada dosa yang lebih besar. Tanpa disadari kita ketika tidak banyak merenung tentang diri kita. Itu satu fakta di dalam perjalanan hijrah. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Saya tentunya menulis ini berdasarkan apa yang kemudian saya lihat di masyarakat. Saya pernah juga didatangi ibu-ibu. Nangis ibu-ibunya itu. Dia ngomong sama saya, ibu-ibu di Jakarta. Saya tuh seneng Ustadz anak saya ngaji. Demi Allah saya itu seneng. Anak saya itu ngaji. Tapi setelah ngaji selalu menutup pintu kamarnya. Kemudian mengomentari semua ibadah saya. Dikatakan ibadah saya tidak ada yang benar. Katanya ibadah saya tidak ngikutin Rasul. Saya kemudian kalau tanya baik-baik, kemudian saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu, dia marah. Ibunya sampai nangis gitu, saya tuh mikir gitu loh. Orang hijrah aja belum tentu diterima oleh Allah, ibunya sudah nangis. Padahal air mata yang menetes dari orang tua kita, ribuan kita sholat sunnah itu belum tentu bisa untuk membandingkan dengan dosanya kita ketika membuat air mata orang tua kita jatuh. Nah banyak orang atas nama hijrah itu yang pertama kali dimusuhi itu orang tuanya. Orang tuanya dikatakan awam, orang tuanya dikatakan tidak tahu, orang tuanya dikatakan bodoh, orang tuanya dikatakan tidak ngikutin sunnah. Dia mencela kegelapan tetapi tidak pernah membawa lentera, tidak pernah sabar menghadapi orang tuanya. Padahal harusnya ketika antum taklim, orang yang pertama kali berhak dengan kesabaran antum itu adalah orang tua. Tapi banyak orang anak-anak itu kemudian ketika mereka baru hijrah, justru target pertama kali justru yang menjadi target serangan mereka itu adalah orang tua mereka. Dan itu menyedihkan. Dan masih banyak yang lainnya. Cuma memang ini nasihat untuk kita. Jadi kalau antum dengar kayak gini dan saya, jangan mikir, oh ini untuk fulan dan untuk fulan. Jangan gitu. Ini untuk kita. Supaya kita tidak kayak gitu. Supaya kemudian kita di dalam hijrah itu saling mencintai. Kan enak akhi, walaupun kita kadang-kadang beda pendapat tentang satu dua masalah, bukan berarti kita tidak bisa untuk saling mencintai di antara orang yang beriman. Kalaupun ada yang beda, selama itu fikih dan istihad, saya katakan fikih itu luas, istihad itu luas, yang sempit itu hati kita. Ketika kita senang menggunakan kata fikih dan istihad, tetapi alasannya untuk membenci dan menghujat saudara-saudara kita yang telah beriman sama Allah dan Rasulnya. Ini kalau saya teruskan lagi, ini berkobar-kobar saya kemana-mana ini. Apakah itu curhat Ustaz? Tidak ada curhat, ini renungan untuk diri kita. Ya, jadi semoga ini memberikan kebaikan untuk kita, memberikan keberkahan. Jazakallah para Ustadz yang sudah lebih dulu menyampaikan tema dan kajiannya. Semoga buku-buku mereka adalah buku-buku yang berkah insya Allah diterima oleh umat. Kalau saya belum bisa didoakan, lahir aja belum. Ya, jadi kita sekarang bukan bedah buku, bedah calon buku. Nah ini unik, baru kali ini ada buku belum selesai tapi dibedah. Ini Masya Allah, kalau bukan proyu tidak terjadi kayak gitu. Anak tadi pagi itu sudah ngomong, akhi saya tidak usah ngisi, belum jadi kok itu. Kata ikhwan yang mengatur jadwal, tidak apa-apa Ustaz ngisi aja. Mau yang diisi apanya, mau bedah buku kok. Mau bedah buku itu bukunya berarti sudah ada tinggal dibedah. Udah tidak apa-apa untuk antum khusus katanya, ya sudah lah. Jazakallah khair, semoga Allah merahmati kita semuanya, Allah memberkahi. Barakallah fik, saya serahkan kembali ke pembawa acara. Apapun yang harus dilakukan oleh setiap muslim itu adalah menyatakan keberpihakan kepada kebenaran. Itu wajib untuk kita miliki. Itu namanya al-wala' wal bara' di dalam Islam. Saya akan mengajak antum untuk melihat konteks sejarah. Pernah terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia. Sampai Allah turunkan surat Ar-Rum. Saat itu Allah menyatakan keberpihakan. Al-Quran itu menyatakan keberpihakan itu kepada Romawi. Padahal konteksnya Romawi itu ahlul kitab, Persia itu musyrikun. Dua-duanya innalladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dua-duanya itu konteksnya fi nari jahannam, berada di dalam neraka. Tapi kenapa saat itu Quran menyatakan keberpihakan kepada Romawi? Ya karena Romawi itu ahlul kitab, lebih dekat kepada kultur Islam walaupun tetap mereka adalah kafir. Dan kemudian kita mendapati Romawi kalah pertama kali dalam peperangan, kemudian sampai dimenangkan oleh Allah
Dan itu tepat bersamaan dengan menangnya kaum muslimin dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Yang ingin saya sampaikan adalah menyatakan keberpihakan kepada kebenaran itu wajib. Apapun itu yang sedang kita jalani, maka kita harus melihat yang lebih dekat kepada kebenaran yang mana. Walaupun kita tentunya sepakat bahwasanya demokrasi bukan dari Islam. Islam memiliki cara sendiri dan tidak usah untuk dibenturkan. Karena apa? Tidak akan pernah sama syura dengan kemudian demokrasi. Tapi dalam konteksnya ketika hari ini kita mendapati ada komponen-komponen yang sedang ada di panggung, pastikan bahwasanya kita memberikan keberpihakan kepada yang dekat dengan kebenaran walaupun belum menjamin 100% kebenaran itu. Lah proses menyatakan keberpihakan kepada kebenaran itu, maka kita harus paham perlu kaidah yang benar. Jangan sampai kemudian mencela fisik, jangan sampai menghujat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun ketika menyatakan keberpihakan kepada wahyu tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar. Kebenaran itu sudah kokoh akhi, tidak usah antum tambah-tambahin dengan kata-kata kasar. Sampaikan kebenaran sesuai dengan konteksnya. Siapa yang melakukan kedoliman kepada muslimin, siapa yang mereka lebih dekat kepada kaum muslimin, itu harus jujur kita lihat. Harus kemudian betul-betul kita perhatikan. Dan kalau kita sudah menyatakan keberpihakan, pastikan bahwasanya proses yang kita lakukan adalah proses yang tidak melanggar koridor-koridor syariat. Memanggil dengan panggilan-panggilan binatang, ditinggalkan itu. Tidak usah dijelaskan itu, orang pun juga sudah tahu. Bahwasanya sifat-sifat kebatilan itu selalu memiliki sifat-sifat yang rapuh dan sifat-sifat yang tercela. Sampaikan kebenaran, karena setiap kebenaran itu sudah kokoh pada setiap fondasinya dan kata-kata yang dipilih. Dan tidak usah kita jatuh kepada perkara-perkara menghujat dan mencela secara berlebihan. Kalau kemudian kita menyatakan keberpihakan dalam konteks umumnya, bukan dalam perpres saja. Hindari perkara yang kemudian bisa menjauhkan orang dari hidayah dan menjauhkan orang dari kebenaran. Jangan sampai orang itu ketika kita terlalu berlebihan menyikapi, akhirnya dia menjadi orang yang dipeluk sama setan. Jangan membantu setan untuk menjerumuskan saudara kita kepada kesalahan yang lebih parah. Jelaskan saja kesalahannya, jelaskan saja kekurangannya dan kebatilannya. Menjelaskan dengan perkara yang ma'ruf itu bisa menjadi pintu hidayah dia di masa besok atau lusa. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang keras, hatinya manusia itu kayak gelas-gelas kaca. Sekalinya kamu kata-kata keras kamu pecahkan itu kemudian. Akhirnya dia tidak akan pernah berminat untuk mengimani kebenaran yang kita yakini disebabkan karena kita tidak layak untuk diikuti karena kata-kata yang kita miliki. Saya yakin kebenaran itu tidak usah dengan kata-kata kasar pun sudah memiliki fondasi yang paling kuat. Susah untuk dibantah itu kebenaran. Kenapa kebatilan itu disebut zahuk? Innal batila kana zahuqa. Zahuk itu sesuatu yang tidak punya fondasi, itu zahuk. Kalau al-haq dia fondasinya kuat. Dan tidak usah kemudian kita ikut-ikutan untuk menghujat dan mencela. Tapi menyatakan keberpihakan. Mana yang lebih dekat kepada kaum muslimin, maka itu wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Tapi ingat, Islam punya cara dan metode yang sudah sempurna. Dan itu harus kita yakini pula. Bahwasanya ini adalah perkara yang sifatnya darurah. Allah alam bisa dipahami. Yang harus dimengerti oleh setiap para pemateri ilmu adalah bagaimana dia berkomitmen untuk menjaga adab dan menjaga akhlak. Itu adalah materi penting bagi setiap ustadz para pemateri. Ilmu dengan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Para ulama dulu sangat memperhatikan dan konsen sekali terhadap ilmu dan adab. Abdullah bin Mubarak sampai beliau berkata, ta'allamnal ilma isyrina sanatan wa ta'allamnal adab salasina sanatan. Kami belajar ilmu itu 20 tahun, tapi ketika kami belajar akhlak 30 tahun. Frekuensinya jeda 10 tahun lebih lama. Ketika beliau belajar tentang adab dan akhlak. Makanya kalau ada seseorang ustadz, saya, ustadz yang lain, tidak memiliki komitmen adab, maka sebenarnya itu merupakan salah satu orang yang sebenarnya diperintahkan kita untuk menjauhinya. Masa Ustaz? Iya. Yang mengatakan siapa? Bukan saya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Man
ahabba ayyaftahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adab. Kalau ada orang yang ingin dilapangkan hatinya, ingin diberikan cahaya pada jiwanya, hendaklah dia sering berdoa dengan Allah. Sedikit makanya meninggalkan orang yang mengikuti nafsunya tanpa henti. Wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Dibenci orang berilmu kalau tidak punya komitmen adabnya dan tidak punya komitmen untuk bijaksana. Di situ kita mendapati su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Kalau yang tidak berakhlak itu orang biasa, berhenti sama dia doang. Mentok paling-paling nanti kalau ngelamar akhwatnya males nerima. Mentoknya di situ. Tapi kalau ustadz tidak memiliki akhlak, yang akan mengikuti dia banyak. Yang mengikuti dia banyak. Dan itulah yang kemudian kita khawatirkan ketika para ustadz termasuk saya tidak berusaha untuk menjaga akhlak kita kepada sesama orang yang beriman. Kalau konteksnya itu ada perbedaan, maka kemudian konteksnya kalau ada perbedaan, maka diwajibkan setiap dari kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesuatu walaupun terkadang kita berbeda. Walaupun konteksnya kadang-kadang kita berbeda, itu wajar. Karena sesungguhnya merasa paling benar itu ada dua, Bu. Ada dua kelompok. Ada orang yang merasa paling benar, tapi dia menyalahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapat dia. Itu kelompok yang pertama. Saya tidak memilih kelompok itu, dan itu hak saya. Ada kelompok yang kedua, merasa paling benar dengan apa yang kita pilih, tetapi kita tidak merendahkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita. Saya tidak merendahkan. Saya kalau ditanya, saya akan mengambil pendapat yang menurut saya benar. Saya kalau ditanya jenggot, saya mengatakan sunnah. Kalau saya ditanya tentang isbal, saya di atas mata kaki. Itulah pendapat yang menurut saya hari ini paling benar menurut saya. Setelah saya kaji dalam proses fakultas syariah yang saya ikuti sampai kemudian 8 tahun, itu yang saya dapatkan. Tapi ketika saya meyakini satu pendapat, bukan berarti saya akan hujat setiap orang yang tidak sama pendapatnya dengan saya. Karena apa? Karena sesungguhnya kadang-kadang kita akan mendapati konteks perbedaan itu terjadi. Dan sesungguhnya mengerim perbedaan itu merupakan sesuatu kebaikan dalam kehidupan sunnah. Menghindari perbedaan itu kebaikan dari sunnah. Mosok? Iya. Mana dalilnya? Saya akan sampaikan dalil. Ini jadi penutup, masih ada 5 menit. Saya pernah memberikan satu kajian. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Itu kajian utuh sebenarnya, kajian 2 jam. Lalu kemudian ada yang kemudian memotong untuk menjadi sebuah kata-kata motivasi. Berbeda itu fitrah, kemudian bersatu itu perintah. Ada yang kemudian menyoret-nyoret kemudian kata-kata saya, lalu kemudian berkata, berbeda itu buruk. Lalu dikatakan pendapat itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Orang kalau sepenggal membaca itu pasti langsung menyalahkan apa yang saya tulis, karena dia memakai pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang mari kita bedah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan itu. Abdullah bin Mas'ud itu memiliki pendapat bahwasanya orang kalau safar itu lebih baik mengambil rukhsah 2 kalau sholat sebelumnya 4. Duhur jadi 2, asar jadi 2. Ngambil rukhsah itu paling utama, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ditanya, bagaimana kalau ada orang safar ngambilnya sempurna 4. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, mukhalafatun lil aula. Kalau ada yang safar kok mengambil sempurna, maka dia menyelisih pendapat yang jauh lebih kuat, yaitu pendapat yang seharusnya rukhsah. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau safar ke Mekah, serombongan para sahabat sholat di belakangnya Utsman. Utsman bin Affan itu sahabat besar. Abdullah bin Mas'ud ulama para sahabat. Utsman bin Affan itu didaulat untuk menjadi imam sholat. Padahal Utsman bin Affan itu kalau sholat di dalam safar beliau ngambil sempurna. Duhur jadi 4, kemudian asar tetap 4, maghrib tetap 3, isya tetap 4. Tetapi Abdullah bin Mas'ud disangka orang itu tidak ngikutin Utsman bin Affan. Tapi dia ngikutin Utsman bin Affan dan sholatnya sempurna. Setelah sholat
Orang-orang komentar, ya Abdullah bin Mas'ud, kamu mengatakan bahwasanya orang yang safar itu sempurna sholatnya itu mukhalafatun lil aula. Pendapatnya berbeda dan dengan yang lebih kuat. Tapi kamu malah kemudian sholatnya sempurna. Perhatikan apa jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al khilafu syarrun. Merawat perbedaan itu buruk selama masih bisa untuk dikompromikan. Sekarang yang benar saya atau kemudian orang yang mencela untuk menghormati perbedaan? Tentunya tidak semua perbedaan itu kita hormatin. Perbedaan dengan kalangan-kalangan orang yang menabrak kaidah-kaidah penting dalam Islam tidak boleh kita mengatakan perbedaan. Perbedaan dengan kalangan liberal, perbedaan dengan kalangan sosialis, perbedaan dengan kalangan sekuler, hatta perbedaan dengan kalangan Syiah itu perbedaan dalam masalah pokok. Masalah pokok itu harus jelas. Tapi yang saya sampaikan adalah perbedaan dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana itu ada pendapatnya para ulama yang kemudian kita dapatkan terdahulu. Makanya kemudian kalau orang hari ini tidak mengerti tentang perbedaan para ulama ketika belajar, dan ustadznya pun menutup adanya perbedaan itu, tidak pernah menyampaikan pendapat-pendapat yang lainnya, itu cenderung giginya akan runcing ketika melihat adanya perbedaan dan akhirnya gampang untuk menghujat ketika ada perbedaan. Lah sikap kita kalau mendapati orang semacam itu, satu didoakan, dua dikasih nasihat. Dan itu susah. Kenapa? Orang yang susah dikasih nasihat itu orang yang fanatik buta selain orang yang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta memang susah, tapi orang yang fanatik juga susah dikasih nasihat. Tapi kita harus menyelamatkan. Kalau kemudian dia jangan sampai kemudian dia akhirnya terperosok kepada dosa ketika akhirnya menganggap setiap orang itu batil dan akhirnya mengembalikan kebenaran parameternya kepada kelompok dan golongan dia. Bedakan juga antara mengambil pendapat dengan bermuamalah. Saya itu pendapatnya, mungkin saya dengan Ustadz Adi, dengan Ustadz Somad, dengan Ustadz Felix mungkin berbeda. Gaya kita pakai aja beda kok. Tapi kalau bermuamalah, selama kita bisa bicara tentang konteks pekerjaan-pekerjaan besar Islam, kenapa kita nggak bicara baik-baik? Karena apa? Karena sesungguhnya perbedaan itu buruk. Kalau kemudian kita masih bisa sikapi dengan kita menghormati, dengan mengatakan ya memang perbedaan itu adalah fitrah dalam kehidupan. Selama itu konteksnya sesuai dengan kultur perbedaan para ulama dari kalangan ulama terdahulu. Paham Ibu? Jadi yang pertama didoakan, terus kemudian yang kedua dinasehati. Kalau tidak bisa juga, mungkin besok dia akan sadar, mungkin lusa, mungkin kemudian pekan depan, mungkin kemudian satu depan. Oh mungkin anaknya yang nggak kayak gitu. Ya sudah. Wong namanya dakwah itu nanam benih dan kita tidak pernah tahu kapan kita memetik buah manis dari dakwah yang kita sampaikan.